Halo semuanya, selamat datang ke channel aku. Kenalin, aku Rianti. Sekarang aku mahasiswa tingkat akhir di salah satu univ di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung. Di video kali ini aku bakal berbagi pengalaman aku gimana sih sampai aku bisa masuk ke ITB, dan di akhir video aku bakal ngasih pesan dan juga tips buat teman-teman sekalian yang bakal masuk ke univ. Aku masuk ke ITB itu waktu itu pakai jalur SNMPTN. Di tiap kelas itu 10 orang dengan nilai yang paling bagus itu dimasukin buat daftar di SNMPTN. Nah, salah satunya itu aku. Waktu itu aku tuh sebenarnya nggak fokus sama sekali gitu buat univ yang ada di dalam negeri. Jadi waktu itu aku tuh niatnya untuk lanjut ke luar negeri, yaitu di Jerman. Nah, jadi pas nama aku terpilih buat SNMPTN, itu aku ya udah aku isi aja gitu karena waktu itu udah terpilih kan. Nah, tapi pas proses pengurusan berkasnya itu aku ngisinya dengan cukup pertimbangan ya, walaupun emang fokus untuk kuliah aku itu di tempat lain, tapi tetap aku usahain gitu untuk yang SNMPTN juga. Cuman waktu itu pas aku mendaftar untuk jurusan dan fakultas dan universitas yang pengen aku ambil di SNMPTN, itu tuh aku nggak bener-bener yang mempertimbangkan banget. Aku tuh milih langsung dari laman yang ada daftar nama jurusan atau fakultas dan universitasnya. Jadi bener-bener nge-scroll di situ terus kayak ngelihat apa yang kira-kira sesuai dengan yang aku pengen gitu. Terus kayak waktu itu kan aku pengennya yang sosial ya, karena pas SMA aku mungkin kebanyakan belajar IPA kali ya, kayak udah agak capek sama matematika, jadi ya udah aku coba cari yang IPS kan. Nah terus pas aku scroll scroll, aku ngeliat nih jurusan aku yang sekarang gitu, terus kayak aku ngerasa wah ini deh kayaknya nih yang sosial nih. Terus ya udah aku milih yang itu kan. Jadi bener-bener gak mempertimbangkan banget gitu loh pas aku milih jurusan yang aku tekuni sekarang. Tapi untungnya jurusan yang aku pilih itu, yang sekarang aku tekuni ini, itu tuh sesuai dengan apa yang aku bayangkan aku pengen kuliah di situ gitu. Aku kan pengen kan kuliah di jurusan yang dia tuh tidak menjurus ke sesuatu dulu gitu loh, karena aku waktu itu sama sekali labil banget, gak tahu aku mau ngelanjutin kemana pas lulus, aku mau ngapain gitu, karena takutnya pas kayak misalnya aku milih jurusan yang teknis banget, kayak misal seni gitu, tapi aku nggak sama sekali ada niatan di seni ternyata gitu. Nah karena aku nggak tahu gitu aku pengennya di mana waktu itu kan, jadi aku pengen sesuatu yang dia tuh belajarnya lebih luas, jadi aku pas milih kerja itu bisa kemana-mana gitu, sama seperti jurusan aku yang sekarang. Waktu itu aku milihnya di ITB, satunya lagi itu di Universitas Patimura, tapi aku udah agak lupa ya itu aku milih jurusan apa. Terus pas hari H, aku tuh sebenarnya udah agak memprediksi kalau misalkan aku bakal lolos di pilihan aku yang di daerah asal, yaitu di Universitas Patimura kan. Jadi sebenarnya pas pengumuman itu aku udah apa ya, kayak kayak ya udah gitu loh. Dan juga emang karena fokus aku itu kan bukan mau mendaftar di dalam negeri kan, jadi ya udah aku ngecek aja gitu pas hari pengumuman itu. Nah terus pas pengumumannya itu aku ngebuka nih kan lamannya, terus pas ngeliat itu ada kotak ijo yang muncul, itu sebenarnya aku nggak terlalu kaget, tapi pas aku kaget itu pas ngebaca tulisannya. Jadi di tulisannya itu kayak aku masih diem dulu gitu loh pas ngebacanya, Institut Teknologi Bandung. Agak kaget sih sebenarnya kok, karena itu kan beda kan sama yang aku prediksikan di awal gitu, kalau misalkan aku bakal lolosnya tuh di yang univ yang daerah asal aku gitu. Terus aku kasih tahu ke ibu aku, dan kata ibu aku tuh itu univ yang bagus gitu di Indonesia. Fun fact-nya, aku tuh gak tahu ITB itu apa. Jadi aku gak tahu di ITB itu ada jurusan apa aja,
dia tuh univnya sebagus apa aku nggak tahu, bentukannya kayak gimana nggak tahu, di dalamnya ada apa itu aku nggak tahu sama sekali. Pokoknya aku sama sekali nggak tahu gitu loh tentang ITB. Jadi bener-bener yang waktu itu aku daftar di laman itu tuh bener-bener cuman nge-scroll doang, terus kayak asal milih. Sebenarnya nggak asal banget sih, karena aku juga mempertimbangkan minat aku untuk di sosial ya, cuman aku nggak sama sekali mempertimbangkan dia tuh univ apa gitu loh waktu milih itu, karena emang sekali lagi aku emang gak fokus untuk mendaftar di univ di dalam negeri kan, mempertimbangkan kalau misalkan aku tolak itu bakal di blacklist sekolah aku. Ya udah aku ambil di situ dan akhirnya nggak jadi untuk lanjut ke luar negeri. Nah pas aku masuk di ITB ini, aku tuh bener-bener buta banget gitu loh, kayak nggak tahu apa-apa tentang ITB, nggak tahu orang-orangnya tuh seambis apa, nggak tahu dia tuh ada TPB di 1 tahun pertama, nggak tahu jurusan yang aku ambil itu dia tuh belajar apa, dan pokoknya nggak tahu semuanya gitu. Jadi semua hal yang pas aku baru masuk itu baru buat aku gitu. Jadi dari cerita singkat aku itu, aku pengen ngasih pesan buat teman-teman, terutama teman-teman yang lagi bakal memasuki dunia perkuliahan atau lagi mau lihat-lihat univ buat pendaftar gitu. Alangkah baiknya untuk tahu jurusan dan universitas yang kalian pengen itu apa, karena ini tuh sesuatu yang bakal kalian tekuni selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun atau mungkin lebih ya di dalam hidup kalian gitu. Kalau misalkan itu nggak sesuai sama keinginan kalian, itu bakal jadi berat banget gitu loh buat kalian gitu. Paling enggak pilihlah sesuatu yang kalian tuh bisa enjoy di situ gitu. Makanya kan kebanyakan orang tuh mendaftar berdasarkan passion mereka kan. Jadi selain passion, saran aku kalian juga mempertimbangkan akreditas dari universitas dan jurusan yang kalian ambil, karena berdasarkan apa yang aku dengar dari kating-kating aku, terus dari cerita ibu aku, kalau akreditas itu bakal penting buat kalian tuh nyari kerja. Dengan tahu kalian pengen univ apa, jurusan apa, dan kalian memilih berdasarkan keinginan kalian tersebut, kalian tuh jadi bisa ngeplan gitu loh apa yang bakal kalian lakukan pas kalian kuliah. Apakah kalian cuman pengen jadi kupu-kupu, kuliah pulang, atau kalian pengen aktif organisasi, atau di unit, atau himpunan, atau pengen ikut apa, berprestasi apa gitu. Kalian bisa ngeplan itu gitu, karena kuliah itu bukan cuman tentang belajar di dalam kelas doang. Ada banyak hal yang bisa kalian dapetin di luar kelas, dan sayang banget gitu loh kalau misalkan kalian kuliah cuman buat duduk di kelas doang. Mungkin itu pesan dari aku. Terus terakhir, tips dari aku untuk teman-teman yang bakal mendaftar SNMPTN, karena aku SNMPTN, aku cuma bisa ngasih tips buat SNMPTN. Tapi mungkin bisa dipakai juga ya buat di yang SBMPTN. Nah, jadi tips pertama dari aku itu kalian ngemasukin sertifikat atau prestasi kalian yang beda-beda jenjangnya atau tingkatnya. Jadi kan tingkat itu ada misalnya tingkat antar SMA, antar kota, antar daerah, terus nasional, ada internasional. Pokoknya kalian masuk kan berdasarkan tingkat yang berbeda, supaya si penilai itu juga tahu prestasi kalian itu ada di berbagai tingkatan, bukan hanya di antar SMA, tapi kalian juga pernah berprestasi di tingkat nasional misalnya. Karena berdasarkan pengalaman aku kemarin, aku tuh milihnya prestasi aku yang dia itu di tingkat antar SMA, terus nasional sama internasional. Waktu itu antar SMA aku ikut pidato bahasa Inggris, terus yang nasional aku ikut olimpiade bahasa Jerman, sama yang internasional itu aku ada dapet beasiswa buat pertukaran siswa di Jerman gitu. Itu tips yang pertama. Terus tips yang kedua itu mempertimbangkan saingan kalian, paling enggak yang ada di satu sekolah sama kalian. Jadi dalam mendaftar SNMPTN atau SBMPTN itu kan pasti ada orang yang mendaftar di jurusan yang sama dengan kalian, dengan universitas yang sama kan. Berarti itu adalah saingan kalian, yang mana kalian tuh harus ngeliat kalau misalkan nilai kalian itu
lebih bagus dari mereka, berarti ya udah aman gitu. Tapi kalau misalkan ternyata nilai mereka itu lebih bagus dari kalian, berarti alangkah lebih baiknya untuk diganti, atau pilihan kalian yang itu ditaruh di pilihan yang kedua atau ketiga gitu. Mungkin itu sharing pengalaman, pesan, dan juga tips dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka videonya, tolong klik like dan juga subscribe videonya untuk video-video selanjutnya. Dan kalau misalkan kalian ada ide untuk video selanjutnya, silahkan komen di kolom chat di bawah. Dadah!